Baik, selamat sahabat sekalian, kita akan pelajari pelajaran pertama untuk tahun 2012. Judulnya apa? Bahasa Indonesia? Oh, judul umumnya pendeta sekilas tentang Allah kita. Ya. Glimpses of our God. Sekilas tentang Allah kita. Allah kita. Kalau saudara kaji baik-baik, pelajaran kuartal ini sifatnya apa? Doktrinal. Ini bukan air susu, minuman untuk baby. Ini adalah solid food untuk orang dewasa. Pelajaran hari ini tentang apa? Allah Tritunggal. Bila mana kita mempelajari tentang Trinitas yang menyangkut sifat alami Tuhan, kita sedang berdiri di tempat yang suci. We are standing on holy ground. Dan seperti Musa, kita harus menanggalkan sepatu kita supaya kita beroleh rahmat dan anugerah untuk bisa mengerti tentang Trinitas. Heng, seandainya pelajaran yang pertama ini harus dikondens jadi satu kalimat, namanya tesis atau kitot, bagaimana bunyi kalimat tersebut? Supaya bila mana ada teman tanya, tadi malam belajar apa di rumah Pak Manurung, saudara harus bisa sebutkan dalam satu kalimat sempurna pelajaran hari ini. Kalimat itu disebut thesis atau key thought. Dan setiap pelajaran harus ada key thought-nya. Itu ada di buku saudara-saudara. Key thought-nya sudah dipindahkan di screen di sini. Tinggal baca dan terjemahkan. Inilah key thought-nya. Alkitab berisi ayat-ayat tentang keilahian dan kesatuan daripada kealahan. Ini agak sulit untuk diterjemahkannya. Jadi kalau sudah baca Alkitab berisi ayat-ayat dan petunjuk-petunjuk tentang keilahian dan kesatuan daripada kealahan. Maksudnya, kalau saudara mau mengerti tentang sifat alami Tuhan, hanya satu sumbernya, yaitu kita harus kembali kemana? Ke Alkitab. Karena hanya Alkitab, firman Tuhan yang diilhamkan inilah yang mengajarkan tentang apa yang disebut Trinitas. By the way, kata Trinitas, kata itu tidak ada di Alkitab, tapi idenya ada di sana. Itu adalah key thought. Key thought-nya Alkitab berisi ayat-ayat dan petunjuk-petunjuk tentang keilahian dan kesatuan daripada Godhead. Ini agak susah mau diterjemahkan. Kealahan.
Lalu selain key thought, saudara harus dapati keyword. Setiap pelajaran selalu ada keyword, satu atau lebih dari satu. Seandainya saya tanya kepada saudara-saudara, apakah saudara menemukan keywordnya? Kalau sampai saudara tahu keywordnya, pelajaran bisa jadi lebih mudah. Keywordnya dimulai dengan kata I. Equal. Equality. Itu salah satu yang hendak dibuktikan. Keywordnya adalah evidence, bukti. Jadi pelajaran hari ini memberikan ayat-ayat Alkitab yang membuktikan tentang Trinitas. Nah sekarang sebelum lanjut, saudara harus bisa menjabarkan, mendefinisikan kalau disebut Trinitas itu apa? 3 oknum. Tunggal. Itu sinonimnya. 3 menjadi 1. Satu dalam rencana. Karena kalau saudara tanya di gereja Advent sendiri, baik anggota baik pendeta, masih ada kesimpang siuran. Sampai sekarang masih ada yang mengilustrasikan Trinitas itu katanya ibarat air. Dia bisa mengambil bentuk uap. Satu. Kalau beku dia bentuknya es. Kalau cair namanya air. Itu ilustrasi yang keliru. Tidak demikian, itu ilustrasi yang salah. Tapi masih ada yang memberikan ilustrasi seperti itu. Itu bukan tunggal tri. Jadi kalau begitu, definisi Trinitas itu yang bagaimana? Nah sekarang kita lihat dulu beberapa pengajaran yang keliru tentang Trinitas. Satu disebut Arianism. Ini pengajaran yang keliru tentang Trinitas. Satu disebut Arianism. Arianism itu satu doktrin yang tidak menerima keilahian yang penuh daripada Kristus. Kristus itu pada suatu waktu di zaman dahulu kala, di mana Yesus dijadikan oleh Allah Bapa. Jadi Kristus itu dianggap sebagai apa? Ciptaan. Kalaupun dia ilahi, tidak sepenuhnya seperti Allah Bapa. Nah, heretical teaching ini ditolak pada waktu diadakan konsili di Nicea tahun 325. Kemudian pengajaran yang salah yang kedua disebut modalism. Modalism itu yang saya katakan tadi. Pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu seperti H2O. Sudah tahu H2O ya? Kalau dalam bentuk cair namanya air, kalau beku namanya es, kalau dalam bentuk uap namanya uap. Jadi Tuhan itu bisa mengambil berbagai macam bentuk. Ini disebut modalisme. Nah, di zaman modern, versi modern dari modalisme disebut Trinitarianism. Itu yang salah.
Jadi yang benar apa? Kalau saudara ditanya apa itu Tritunggal, Trinitas, bahwa Tuhan itu satu. Satu di dalam tabiat, satu di dalam zat ilahiyat, satu di dalam purpose, satu di dalam power, satu di dalam authority, but not in person. Jadi ada berapa persen dari Trinitas? 3. Ada 3. Tujuan mereka sama, tabiat mereka sama, objektif mereka sama, power mereka sama, tapi begitu sampai kepada pribadi mereka, ada berapa? 3. Ada 3. One God in 3%. Yang 3% ini co-equal. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Di dalam semuanya sama, kecuali persennya. Persennya berbeda. Ayat mana yang sangat jelas mendukung hal ini? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Jadi kalau katakan in the beginning was the word, and the word Was God. was with God. Ada berapa? Sudah 2. Sudah jelas. Kalau katakan and the word, dan firman itu ada bersama dengan Allah. Jadi ada 2. Dan firman itu juga adalah apa? Allah. Allah. Lalu lompat di ayat 14, and the word became man and dwells among us. Dan firman itu menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Jadi jelas persennya ada berapa? Ada 3. Tuhan kami satu, yang seperti satu katakan tadi, satu dalam tabiat, satu dalam zat ilahiyatnya, satu dalam tujuannya, tetapi bila mana tiba kepada personality ada 3, dan yang 3 ini co-equal, co-eternal, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Walaupun kita sebut, kalau kita menyebut 3-3-nya, yang lebih dahulu kita sebut Bapa. seperti misalkan dalam baptismal formula, kami membaptiskan engkau demi Nama Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini disebut primus inter pores dalam bahasa Latin. Primus inter pores. Primus inter pores dalam bahasa Latin artinya chief among equals. Yang 3 ini sama kedudukannya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak yang lebih rendah. Cuma Allah Bapa selalu disebut lebih dahulu. Istilahnya primus inter pores, chief among equals. Itu untuk sekedar keterangan. Jadi apakah kita percaya Tuhan itu Maha Esa? Kita percaya. Esa dalam tabiat, dalam zat ilahiyat,
dalam power, dalam objektif. Tapi kalau kita lihat personality, nah dulu biasa kita pakai kata uknum, 3 uknum. Tapi karena kata uknum ini sekarang konotasinya negatif, kita tidak pakai lagi. Karena kalau bilang uknum negatif connotation, seperti penjahat, perampok, uknum itu sudah ditangkap dan dipenjarakan. Jadi kita tidak pakai uknum lagi, kita pakai pribadi, personality. Oke. Jadi ilustrasinya bagaimana? Nah, tidak ada human analogy yang bisa perfectly menggambarkan Trinitas. Tidak ada. Tapi yang paling dekat adalah sebuah segitiga. Segitiga sama sisi. Next please. Baik, sekarang kita masuk di discussion. Bagian pertama, bukti tentang the oneness of God. Nah, kata oneness ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Keesaan. Keesaan Tuhan. The oneness of God. Coba kita buka Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Siapa yang sudah dapat tolong baca. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Terus baik. Terus. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Oke. Her, yuk buka pelajaran hari Minggu, Her. Hari Minggu benar? Ya, Iya, benar. buka, baca paragraf pertama. Sistem kepercayaan bangsa Ibrani kuno dengan keras menganut monoteistik. Mono menyatakan satu dan teistik dari bahasa Yunani sebuah kata untuk Allah. Artinya, bahanya ada satu Allah yang benar. Hal ini tetap dan teguh di seluruh kitab Perjanjian Lama. Hanya ada satu Allah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan tidak ada banyak Allah seperti yang dipercayai oleh bangsa dan suku di sekelilingi orang Ibrani. Dalam hal ini, agama Alkitab adalah unik. Lalu pertanyaannya, Bagaimanakah Allah berbicara tentang dirinya sendiri dalam Keluaran 3 ayat 13-15? Bagaimanakah ayat ini menyatakan keesaan Allah? itu pertanyaannya. Tadi Pak Manurung sudah baca jawabnya. Ini waktu Musa disuruh oleh Tuhan menghadap kemana? Firaun. Lalu Musa tanya, seandainya Firaun nanti bertanya, siapa Tuhan yang menyuruh kamu? Siapa namanya? Lalu Tuhan bilang namanya adalah siapa?
aku adalah aku. Apa artinya? Apa artinya? Bahwa tidak ada waktu yang dimana Tuhan tidak ada. Always present. Always present. Baca pertanyaannya. Hei. How does God speak about himself in Exodus 3:13 through 15? How do these verse imply the oneness of God? Nah, bahasa Indonesianya, bagaimana ayat ini Bagaimana ayat ini menyatakan keesaan Allah? bagaimana? Coba baca lagi Pak Manurung ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Kalau bahasa Inggrisnya, I am that I am. Salinannya bahasa Indonesia apa? Aku adalah aku. Aku adalah aku. Sepintas lalu doesn't make sense. Apa maksudnya? I am that I am. Aku adalah aku. Apa maksudnya? Bagi kita manusia, waktu itu ada tiga dimensi. Ada masa lalu, the past, yang sekarang, the present, dan yang akan datang, the future. Itu bagi kita. Ada masa lalu, ada sekarang, ada masa yang akan datang. Tapi kalau Tuhan tidak demikian. Tidak ada the past, tidak ada the future. Semua waktu in the present. Makanya waktu Yesus berdialog dengan orang Yahudi yang selalu membanggakan Abraham, Yesus punya komentar apa? Before Abraham was, I am. I am. Ini kalau dilihat dari segi grammar, Yesus itu salah besar. Mestinya before Abraham was, I was. Dari segi grammar salah. Tapi itulah Yesus. Before Abraham was, I am. Yang membuat mereka jadi marah. Jadi Tuhan itu dari dulu sampai sekarang sampai masa depan adalah I am. Dan dalam kitab Alkitab Perjanjian Baru, siapa yang sering menggunakan I am, I am, I am? Siapa? Yesus. Jadi Tuhan tidak dibatasi oleh apa? Waktu. Oleh waktu. Tidak dibatasi oleh space or time. Nah, ayat yang berikutnya yang Hengki tadi sudah singgung, Ulangan 6 ayat 4.
Kalau saudara tanya orang Yahudi, ayat mana ayat yang paling penting di seluruh Alkitab Perjanjian Lama? Mereka akan jawab mana? Ulangan 6 ayat 4. Nah, Ulangan 6 ayat 4 disebut Sema. Ayat itu namanya Sema. Sema dalam bahasa Ibrani artinya dengar. Karena ayat itu dimulai dengan kata, dengarlah hai Israel. Jadi ayat ini namanya Sema. Ayat ini biasanya ditulis di atas setari kertas, lalu kertas itu digulung, lalu dimasukkan dalam kantong kulit yang kecil, lalu kantong kulit ini digantung di leher atau diikat di dahi atau pada tangan mereka. Saking pentingnya itu ayat. Biarlah firman ini ada di dahimu, ada pada tanganmu. Mereka pikir itu harus diikat di dahi dan apa? Ingat. Supaya diingat terus. Bunyinya coba kita baca sama-sama. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu apa? Esa. Nah, sekarang kita pelajari bahasa Ibraninya. Kalau saudara pelajari bahasa aslinya, kata Ibrani yang diterjemahkan Esa itu apa? Ehad. Ehad. Bahasa Arab Ahad. Ahad. Kita juga sering menggunakan kata apa? Nomor 1, nomor 2. Wahid. Masih ingat? Ahad. Ehad ini arti di original meaningnya adalah unity. Cuma sayang di salinan bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak kelihatan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 24. Boleh dibaca Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, sehingga keduanya menjadi satu. Nah, kalau sudah pelajari bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani, kata menjadi satu itu ehad. Sama dengan ehad di mana? Di Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi. Jadi suami istri bukan dua, tapi apa? Satu. Ehad. Helmi tadi sebutkan tentang apa? Dwi tunggal. Jadi suami istri itu bukan lagi dua, tapi jadi satu. Persennya berapa? 2. Tapi sekarang kamu sudah jadi suami istri menjadi satu. Nah, dalam bahasa Ibrani kata satu itu ehad. Exactly the same dengan Ulangan 6 ayat 4. Jadi kalau mau diikuti terjemahan yang strict kepada kata Ibraninya, dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu itu adalah unity. Bukan one, unity. Jadi ehad itu menggambarkan dua orang yang sudah diberkati jadi suami istri, sekarang sudah jadi berapa? Satu. Bukan lagi dua, tapi kamu satu. Persennya berapa? 2. Yang 2 ini satu kesatuan, unity.
Next, please. Di Perjanjian Baru, coba kita buka Yakobus 2 ayat 19 dan 1 Korintus 18 ayat 4. Ini Yakobus 2 ayat 19, 1 Korintus 18 ayat 4. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Baca bagian pertama. Yakobus, baca lagi Pak Manu. Oh, baca lagi. Oke. Ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Hanya ada berapa? Satu Allah saja. Satu Allah saja. Hanya ada satu Allah saja. Tapi ingat, satu dalam arti unity. Lalu 1 Korintus 8 ayat 4. Ini salah. Ini bukan 18. Harusnya 8. Siapa yang sudah dapat? Baca. 8. Salah. Salah ya. Ini mesti 8. 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging, persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi New Testament seperti Old Testament menyebutkan tentang apa? Keesaan daripada Tuhan. Cuma saya mau kasih ingat lagi bahwa Esa itu dalam arti unity, echad. Kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya, keilahian Kristus. Ini pelajaran hari Senin. Keilahian Kristus. Salah satu perdebatan yang paling mengerikan dalam sejarah gereja adalah tentang the nature of Christ. Kristus itu Tuhan atau manusia? Banyak orang berpendapat bahwa Kristus itu adalah apa? Manusia. Jadi yang diperdebatkan adalah ini, keilahian daripada Kristus. Kalau the person of Christ, pribadi Kristus, bahwa Kristus itu satu person, itu tidak diperdebatkan. Tapi bila mana dibicarakan tentang keilahian Yesus, nah disitulah perdebatan mulai. Di Andrews, kalau sudah kuliah di sana, 1 kuartal penuh kita pelajari apa yang disebut Kristologi. Kristus itu manusia ataukah Tuhan? Ataukah kedua-duanya? Kalau sudah ditanya, Kristus itu Tuhan atau manusia? Sepenuhnya manusia, Sepenuhnya Tuhan juga. sepenuhnya dia. Both. Jadi Kristus adalah Tuhan dalam
arti sepenuh-penuhnya kata Tuhan. Kemudian dia menjelma menjadi manusia. Dia menjadi manusia dalam arti sepenuh-penuhnya manusia. Jadi waktu di dunia selama 33,5 tahun, Yesus itu Tuhan atau manusia? Manusia. Gimana? Dan Tuhan. Apakah dia berhenti sebagai Tuhan? Tidak. Tidak. Kristus itu adalah Tuhan dan saat yang sama manusia, atau manusia saat yang sama Tuhan. Cuma waktu di dunia kemanusiaannya lebih dominan, keilahiannya seperti dibungkus oleh kemanusiaannya. Dan sekali-sekali keilahiannya memancar melalui kemanusiaannya. His divinity flashed through his humanity. Kapan? Di atas bukit. Waktu Yesus dipermuliakan di atas bukit. Kalau melihat Yesus dalam bentuk aslinya, itulah dia. Cuma selama jadi manusia, keilahiannya itu dibungkus oleh kemanusiaan. Sehingga yang menonjol, yang dominan adalah kemanusiaannya. Nah, waktu Yesus menjadi manusia, dia tidak berhenti sebagai Allah. Jadi, he was God-man. Nah, bagaimana Tuhan menjelma jadi manusia? Itu adalah rahasia yang this side of heaven kita tidak akan bisa mengerti sepenuhnya. Bagaimana manusia dan Tuhan nyampur jadi satu. It is a mystery beyond our comprehension. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Ini ayat yang sangat-sangat penting untuk dibaca. Pak Manurung. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, jadi kalau sudah pelajari Filipi 2 ayat 5 sampai 7, ini ayat namanya kenosis, menghampakan diri. Kenosis dalam bahasa Greka. Kalau harus diparaphrase, diganti kata-katanya tanpa mengubah idenya, ayat ini bunyinya gimana? Walaupun Kristus itu setara dengan Allah, satu level dengan Allah, sama dengan Allah, tapi tidak menjadikan hal itu keuntungan baginya. Malahan dia kondisen. Dia dari Allah menjelma menjadi apa? Manusia. Ada orang bilang tidak mungkin Allah jadi manusia. Yang tidak mungkin bukan Allah jadi manusia. Manusia jadi Allah, itu tidak mungkin. Tapi kalau Allah menjadi manusia, itu bisa saja terjadi. Jadi kalau Kristus, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, tapi untuk kepentingan jagat raya dan kepentingan manusia, dia menjelma jadi manusia. Bukan manusia biasa, jadi hamba.
sampai kepada mati, dan matinya pun Salib. disalibkan. Jadi Yesus pencipta, creator, menjelma menjadi creation. Beda dengan siapa? Lucifer. Kalau Kristus arahnya dari atas ke bawah. Kalau Lucifer, Dari bawah ke atas. kalau Lucifer dia makhluk ciptaan tapi ingin jadi Allah kreator. ya nggak bisa. Biar dipaksain bagaimana, nggak mungkin. Makhluk kepingin menjadi pencipta. Lucifer tidak puas dengan status yang Tuhan berikan sebagai pemimpin malaikat. Dia kepingin sama dengan Tuhan. Tidak salah mereka kepingin sama dengan Tuhan dalam tabiat. Kita malahan harus sama seperti, berusaha sama seperti Tuhan dalam apa? Tabiat. Kalau Lucifer kepingin sama dengan Tuhan in apa? Power. In power. Dan inilah yang menyebabkan kenapa gereja pecah. Karena banyak orang ingin apa? Jadi creator. Ingin power. Tidak puas dengan status kepala diakon. Mesti ketua, itu pun ketua satu. Gila hormat. Jadi kalau Lucifer seperti balon gas, maunya ke atas terus. Kalau Yesus seperti apa? Air yang cari tempat di bawah. Itu aplikasinya. Jadi Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 menggambarkan bagaimana Tuhan menjelma menjadi manusia. Untuk berapa kepentingan? 2 kepentingan. Nomor 1 apa ya? Mengembalikan image Allah. Oke, to vindicate the character of God yang dirusak, Oleh Yesus. dicoba dirusakkan oleh Lucifer. Jadi untuk vindicate tabiat Tuhan di jagat raya. Yang kedua untuk Selamatkan. menyelamatkan manusia. Tuhan sengaja menjelma jadi manusia supaya bisa mati. Karena Tuhan tidak bisa mati. Supaya mati dia harus menjelma jadi apa? Manusia. Manusia. Untuk keselamatan kita. Ayat yang kedua Ibrani 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Maksudnya apa? Apa yang hendak ditekankan di sana? Belajar hari Senin, baca paragraf ketiga. Kitab Ibrani ditulis kepada orang Yunani, penganut keras paham monoteisme. Sebagaimana Paulus berisi pernyataan-pernyataan yang kuat menekankan kealahan anak Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9, sifat kealahan Kristus dinyatakan dengan tegas dan kuat. Jadi apa yang hendak dinyatakan dengan tegas? Sifat Sifat apa? Keilahian. Keilahian. dari Kristus. Jadi baik Filipi 2 ayat 5 sampai 7, demikian juga Ibrani 1 ayat 8 sampai 9 menekankan tentang apa? Tentang keilahian Kristus. Bahwa Kristus itu bukan sekedar manusia biasa, Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk 2 kepentingan tadi. Next please. Kemudian klaimnya Yesus. Kalau saudara pelajari Jesus claim. Saya buka Markus 2 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk
beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi waktu Yesus berhadapan dengan orang lumpuh, apa yang Yesus katakan pertama? Hai anakku, dosamu diampuni. Nah, waktu Yesus ngomong dosamu diampuni, ada siapa di sana? Orang Farisi. Orang Farisi. Apa orang Farisi punya keluhan? Menghujat. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau sembuhlah kamu? Dosamu diampuni. Mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau sembuhlah kamu dari penyakitmu? Sembuhlah kamu. Kalau sembuhlah mesti ada proof. Kalau enggak jadi, Kalau dosamu diampuni, Hengki juga bisa ngomong begitu. enggak perlu proof. Lebih Jadi gampang. Yesus baca pikiran mereka. Kenapa kamu komplain? Mana lebih mudah menyebutkan dosamu diampuni atau sembuhlah kamu? Kalau mengatakan sembuhlah kamu, orang itu harus apa? sembuh. Harus sembuh. Kalau dosamu diampuni tanpa bukti, asal ngomong aja. Makanya Yesus katakan, supaya kamu yakin bahwa saya punya power untuk mengampuni, saya katakan kepadamu, bangkitlah dan berdiri. Artinya apa? Yesus punya power untuk apa? Mengampuni. Nah, di Matius 25 ayat 31 sampai 46, Yesus punya power untuk menghakimi. Jadi berdasarkan klaim ini, selain ucapan Paulus kepada jemaat Filipi dan Ibrani, kita dapat kesan bahwa Yesus itu adalah apa? Adalah ilahi. Kemudian saya perhatikan yang berikutnya, Jesus accepted the worship of various people. Yesus menerima penyembahan dari beberapa orang tertentu. Masih ingat waktu Petrus bertemu dengan Cornelius, apa yang dibuat oleh Cornelius dan teman-temannya? Menyembah Petrus. Coba buka Kisah pasal 10. Ayat 24 sampai 26. Ya. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk
datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Jadi waktu Cornelius jatuh tersungkur mau menyembah Petrus, Petrus dengan tegas katakan apa? Jangan sembah saya ini manusia biasa. Nah, kalau saudara baca cerita tentang Paulus di Kisah 14 ayat 8 sampai 18, ceritanya sama. Ada orang tersungkur menyembah Paulus. Paulus katakan, "Jangan sembah saya. Saya adalah apa? Manusia biasa." Tapi Yesus berulang kali orang datang menyembah dia tidak katakan jangan sembah saya. Jadi Yesus punya klaim kelihatan di sini. Dia mengampuni, dia menghakimi, dia menerima worship daripada orang-orang tertentu. Kalau saudara baca ceritanya, ada beberapa, Matius 14, Lukas 24, dan lain sebagainya. Jadi dari sini kelihatan bahwa Yesus itu adalah lebih daripada manusia. Dia adalah Tuhan dalam arti sepenuh-penuhnya arti kata Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan menjelma jadi manusia? Itu adalah rahasia yang tidak bisa kita ungkapkan dan mengerti sekarang ini. Baik, kita move ke pelajaran yang berikutnya. Kalau Yesus personnya tidak diganggu-gugat. Dia adalah satu person, punya pribadi. Yang diperdebatkan tentang Yesus adalah apa? Keilahian. Tapi kalau saudara bicara tentang Roh Kudus, yang diperdebatkan adalah apa? Person. Kepribadiannya. Maksudnya, ada orang berpendapat bahwa Roh Suci itu adalah satu energi, satu power, satu pengaruh. Banyak orang pikir Roh Suci itu seperti roh yang gentayangan, yang melayang-layang. Tapi kalau saudara kaji Alkitab, kita dapati bahwa yang namanya Roh Kudus, Roh Suci, itu bukan hanya sekedar an influence atau a power, tapi dia juga adalah apa? A person. Seperti Allah Bapa a person, Kristus a person, Roh Kudus juga bukan hanya sebagai satu influence atau energi, tapi dia juga adalah apa? A person. Nah, kalau sudah pelajari baptisan formula, kalau kita membaptiskan orang dalam nama siapa? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa lebih dulu disebut? Bukan karena Allah Bapa lebih hebat daripada Roh Kudus atau Yesus. Semuanya equal, sama, tidak ada bedanya. Cuma bahasa Latin tadi, primus inter pares, chief among equal. Namanya selalu disebut pertama. Pekerjaan Roh Kudus selalu dihubungkan dengan tindakan Tuhan. Lukas 4 ayat 18, Matius 12 ayat 28, itu sudah bisa baca sendiri. Three marks of personality. Ada 3 ciri daripada personality. Jadi kalau sesuatu mau disebut atau qualified sebagai seorang, satu pribadi, ada 3
ciri yang harus dipenuhinya. Satu, dia harus punya apa? Intelek. Yang kedua, punya apa? Will. Yang ketiga, harus punya apa? Emotion. Nah, tiga hal ini, intellect, will, and emotion, ada pada saudara dan saya. Makanya kita adalah a person. Jadi yang namanya person, satu pribadi, satu orang, harus punya tiga. Intellect, will, and apa? Emotion. Kita baca beberapa di antaranya. Coba buka Yohanes 14 ayat 26. Paman, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan apa? Mengajar. Mengajar, mengingatkan. Kalau Roh Kudus adalah sebuah energi, sebuah influence, tidak mungkin kalimat ini ada. Artinya Roh Kudus itu punya apa? Dimensi intelek. Karena ayat mengatakan, maka dia akan mengajar, able to teach. Nah, kalau saudara baca Kisah 16 ayat 67, di sana diceritakan bagaimana Roh Kudus bisa mengendalikan movement of church workers. Waktu Rasul Paulus mau berangkat ke Bitinia di Asia, dia dapat petunjuk malam hari dari Roh Kudus, jangan pergi ke Bitinia, kamu harus pergi kemana? Masedonia. Kalau Holy Spirit itu sebuah energi, kalimat ini tidak ada. Tapi karena Roh Kudus adalah satu pribadi, dikatakan dia punya kesanggupan untuk mengendalikan the movement of church workers. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus juga punya apa? Dimensi emotion. Efesus 4 ayat 30 mengatakan apa? Janganlah kamu mendukacitakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa apa? Terus bisa tersinggung. Oh ya, Grieve not the Holy Spirit. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Artinya dia punya apa? Emosi. Jadi tiga kriteria, tiga-tiganya dipenuhi. Intellect, will, and apa? Emotion. Next. Kalau saudara baca Perjanjian Lama, ada powerful evidence of the plural nature of God. Waktu Tuhan hendak menjadikan manusia, Tuhan bicaranya gimana? Marilah kita. Kalau kita itu plural atau singular? Let us make man. Artinya ada berapa? Lebih dari satu.
Begitulah waktu Tower of Babel. Let us. Jadi digunakan kata us. Nah, kalau saudara pelajari Alkitab bahasa Ibrani di buku Kejadian, kalau saudara menemukan kata El dalam bahasa Ibrani apa? Tuhan. Tuhan. El itu Tuhan. Tapi bahasa Ibrani menggunakan bukan El. Elohim. Elohim itu apa? Plural. Tuhan. Plural. Seperti kalau bahasa Inggris, child. Children. Jadi pluralnya apa? Children. Nah, dalam bahasa Ibrani, kalau singular, El. Tapi kalau plural, Elohim. Nah, yang digunakan di Kejadian, consistently adalah apa? Elohim. Jadi, ada bukti yang sangat kuat tentang the plural nature of God di Perjanjian Lama, bahwa Tuhan itu bukan satu pribadinya. Itu terdapat dalam Kejadian 1 dan Kejadian 11 yang saudara bisa baca sendiri. Next. Begitu juga di Perjanjian Baru, kalau saudara baca Kisah 2 ayat 33, dan Paulus pada waktu menjelaskan proses keselamatan, kita dapat kesan bahwa Tuhan itu dalam satu hal apa? Plural. Plural artinya lebih dari satu. Sekarang kita simpulkan. Sudah. Apakah fungsi ketiga person di dalam Godhead ini sama? Apa fungsi mereka sama? Tidak. Sekarang pertanyaan. Di dalam usaha menyelamatkan manusia, apa fungsi Yesus? Apa bagian Yesus? Kan Trinitas ini tiga-tiganya mau supaya manusia selamat. Masing-masing punya bagian yang harus dilakukan. Apa bagiannya Yesus? Dialah yang harus menjelma menjadi manusia. Dia harus hidup dan mati sebagai manusia menjadi apa? Korban. Itu bagian siapa? Yesus. Lalu bagian Roh Kudus dan Allah Bapa apa? Ada sedikit yang ada typographical error yang harus diperbaiki. The Trinity and Salvation. Titik. Ya, tolong ada yang ada kehilapan. The Trinity and Salvation. Titik. Baru disambung, a triune God had becomes an absolute necessity in the plan of salvation. Jadi Trinitas dengan keselamatan manusia. Ini yang sangat penting kita kaji. God the Son, ini siapa? Yesus. Must become human and live and die as a man. Itu bagiannya siapa? Yesus. Jadi pada waktu musyawarah Trinitas diadakan sebelum bumi dijadikan, just in case manusia yang diciptakan jatuh ke dalam dosa, siapa yang siap sedia untuk jadi korban? Yesus. Yesus. Itulah bagiannya.
Itu di appointed atau dia Itu tidak volunteer? dijelaskan, tapi nggak jelas. Yesus commit. Oke. Yesus commit himself. Yesus sendiri minta supaya dia jadi apa? Korban. Lalu God the Holy Spirit must help and support the man God in a special way during the incarnation. While God the Father remain in control of the universe. Jadi mereka itu satu di dalam nature, tabiat, satu dalam purpose, satu dalam karakter, tapi punya berbeda function. Ada yang bertanya, waktu Yesus disalib, yang mati manusianya atau Tuhannya? Manusia Yang bisa mati hanya manusia. Tuhan tidak bisa mati. Itu sebabnya dia menjelma manusia supaya bisa mati. God in Christ died for sinners. In conclusion, Tritunggal adalah sebuah rahasia. Tapi dalam Alkitab yang disebut rahasia adalah kebenaran yang mendalam yang dijelaskan oleh Tuhan yang tidak terbatas kepada kita dengan cara yang terbatas. Masih ingat Paulus berbicara kepada jemaat Korintus tentang orang mati? Tengoklah, aku membeberkan kepada kamu sebuah rahasia. Kalau rahasia dibeberkan bagaimana? Bukan rahasia lagi. Fail lagi berarti. Inilah dalam Alkitab istilah rahasia. Begitu juga kematian Yesus disalib. Tadinya itu adalah sebuah rahasia, tapi kemudian dibeberkan. Kematian adalah sebuah rahasia bagi banyak orang. Tapi Paulus katakan, tengoklah aku membeberkan kepada kamu sebuah rahasia. Bahwa kamu tidak semuanya akan mati, tapi kamu akan apa? Diubah dalam sekejap mata. Jadi demikian juga tentang Trinitas. Trinitas dalam satu hal adalah rahasia, tapi firman Tuhan telah membeberkan rahasia itu on a finite level, dalam cara yang setara dengan kesanggupan kita berpikir. Masih ingat Ulangan 29 ayat 29? Apa yang Tuhan nyatakan adalah untuk kamu dan keluargamu. Tapi apa yang Tuhan tidak nyatakan, itu adalah untuk siapa? Tuhan. Jadi ada yang dinyatakan dalam firman Tuhan, tapi yang dinyatakan pun jangan lupa on a finite level. Ada yang sanggup dicerna oleh otak manusia. Yang kedua, Seventh-day Adventists are Trinitarian Monotheist. Jadi ingat ya, posisi kita namanya apa? Trinitarian Monotheist. Artinya kita percaya bahwa ketuhanan itu, tiga personality itu, satu dalam zat ilahiyat, satu dalam tabiat,
Satu dalam tujuan, satu dalam power and authority. Tapi bila mana sampai kepada person, ada berapa personnya? 3. Ada 3. Jadi one God includes 3 distinct person. 1 in 3 person. 1 in nature, 1 in purpose, 1 in attribute, sifat-sifat, 1 in authority, 1 in power, 1 in essence, but not in person. Distinct personality. Kalau namanya Advent, seharusnya percaya bahwa Yesus itu bukan cuma manusia, tapi dia adalah man God atau God man. Yesus itu tidak ada duanya. Mengapa? Karena hanya Yesus yang punya 2 nature, 2 sifat alami. Dia Tuhan, saat yang sama dia adalah manusia. Kalau nanti saudara-saudara ke surga, apakah bentuk kemanusiaan Yesus akan di-retain, akan tetap ada padanya? I think so. Ya. Sebagai bukti. Jadi untuk masa kekekalan, Yesus akan tetap pegang bentuk kemanusiaannya. Jadi kalau kita nanti berjabat tangan, kita akan pegang tangannya siapa? Yesus. Dan apa yang membuat surga itu surga? Bukan karena jalan-jalan Yerusalem terbuat dari emas, bukan karena pintu gerbangnya mutiara. Surga itu adalah surga yang tidak akan pernah membosankan, karena Yesus yang menciptakan kita, Yesus yang mati untuk kita, dia ada di sana. Ada yang katakan, apa nggak bosan di surga selama-lamanya? Tidak, kita tidak akan bosan karena Yesus ada di sana. Bayangkan, saudara ulurkan tangan, berjabatan tangan, dan tangan yang saudara pegang adalah tangan yang menjadikan saudara tangan yang pernah ditembus paku untuk mati bagi saudara. Betapa hebatnya hari itu. Jadi kalau Rohul Kudus yang diperdebatkan apanya? Personality-nya. Kalau Yesus yang diperdebatkan apanya? Keilahiannya. Persennya tidak karena jelas. Kalau Allah Bapa gimana? Enggak diperdebatkan. Mereka menerima semua. Ya, orang yang monoteis juga percaya. Itu chief among equals. Next, yang terakhir, Alkitab menolong kita untuk mengerti bahwa Allah itu eksis dalam 3 distinct person, each with different function. God the Father adalah the God who spoke everything into existence. Dialah yang mengatakan, jadilah, maka akan apa? Jadi. God the Son adalah the agent of creation. Masih ingat Yohanes 1 ayat 1-3? Oleh dia semua dijadikan. Tanpa dia tidak ada semua yang dijadikan. God the Spirit adalah merupakan the power behind the creation. Masih ingat di Kejadian 1,
ayat 1 waktu cerita penciptaan ditulis, apa ada tentang Roh Kudus? Paman dulu, saya buka Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulit menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi disebutkan siapa? Roh Allah. Di ayat-ayat yang lain yang sering disebut ada siapa? Yesus. Tapi di buku Kejadian yang pertama disebut siapa? Roh Allah. Jadi tiga-tiganya aktif dalam penciptaan, tiga-tiganya aktif dalam penebusan, dan mereka punya function yang berbeda walaupun overlapping satu dengan yang lain. Itulah pelajaran untuk ini malam.